Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhud Rojaki dari Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat terkait dengan pengajaran adalah dari mata kuliah Sosiologi Pertanian. Pada mata kuliah Sosiologi Pertanian ini ada 3 CPL atau capaian pembelajaran dari total 9 CPL yang ada di program studi agribisnis. Di mana pada mata kuliah ini 3 CPL tersebut adalah CPL 3 yang mampu bekerja sama dalam tim secara sinergi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL 6 menguasai konsep dan prinsip komunikasi bisnis berbasis teknologi informasi. Kemudian CPL 7 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian pada mata kuliah Sosiologi Pertanian ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya ada 3. Yang pertama, mampu bekerja sama dalam tim secara sinergi dalam bermasyarakat. Yang kedua, menguasai konsep dan prinsip sosiologi pertanian. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis dalam mengembangkan masyarakat pertanian. Kemudian sub CPMK-nya adalah yang pertama, mampu memahami struktur sosial, modal sosial, masalah-masalah sosial, perubahan sosial, dan proses sosial. Yang kedua, mampu memahami kebudayaan, modernisasi, dan globalisasi. Yang ketiga, mampu memahami masyarakat desa dan kota. Yang selanjutnya adalah mampu memahami bentuk-bentuk pemukiman. Deskripsi mata kuliahnya adalah konsep-konsep dalam sosiologi pertanian merupakan konsep-konsep dasar yang harus dipelajari dalam memahami dan mengembangkan bidang sosial ekonomi pertanian. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan akan memahami tentang konsep-konsep dasar seperti struktur sosial, modal sosial, masalah sosial, perubahan sosial, proses sosial, kebudayaan, modernisasi, globalisasi, masyarakat desa dan kota, bentuk-bentuk pemukiman. Kemudian konsep-konsep tersebut merupakan konsep-konsep dasar yang dibutuhkan sebagai calon sarjana pertanian, khususnya di bidang agribisnis, baik sebagai entrepreneur, manajer, peneliti, maupun konsultan. Kemudian materi pembelajaran pada mata kuliah ini nanti mahasiswa akan belajar struktur sosial, modal sosial, kebudayaan, perubahan sosial, proses sosial, globalisasi, modernisasi, masalah-masalah sosial, masyarakat desa dan kota, bentuk-bentuk pemukiman. Dan video pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah materi modernisasi. Pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini ada pustaka utama dan pustaka pendukung untuk meningkatkan kualitas konten pembelajaran. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran ada daring dan luring. Untuk daring sendiri sinkronnya menggunakan tatap muka di Zoom, MS Teams, atau Big Blue Button. Asinkronnya menggunakan LMS yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang disebut sebagai My Class. Di sana nanti akan ada tugas, kuis, dan forum. Kemudian ada luring, di mana sinkronnya adalah tatap muka di kelas. Kemudian asinkronnya menggunakan LMS atau My Class di UMY. Nanti dalam My Class tersebut akan ada tugas, kuis, dan forum. Ini adalah tampilan My Class atau LMS yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di mana di dalamnya sudah lengkap mulai ada tim teaching, deskripsi mata kuliah, peta kompetensi, dan juga di tiap minggunya nanti akan ada presensi online, kemudian ada materi, dan juga ada deskripsi singkat materi pada minggu tersebut. Kemudian komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu pertama presensi 5%, kedua kuis sebanyak 2 kuis 15%, tugas sebanyak 4 yaitu 30%, kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Kemudian berikut adalah video pengajaran yang saya lakukan untuk materi modernisasi yang salah satunya adalah bagian dari mata kuliah Sosiologi Pertanian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah Sosiologi Pertanian di minggu ke-7 ini ya teman-teman sekalian. Kemudian sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, jadi kuliah Sosiologi Pertanian ini sudah menginjak minggu ke-7, Alhamdulillah. Dan hari ini nanti saya akan menyampaikan materi terkait dengan modernisasi ya. Nanti semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Dan nanti di akhir perkuliahan kita akan ada tugas yang dimana tugas tersebut akan digunakan untuk melakukan assessment capaian pembelajaran teman-teman semuanya. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan baik. Oke, saya izin untuk melakukan share materi saya. Apakah materi saya sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Teman-teman sekalian, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan modernisasi, salah satu materi yang ada di mata kuliah Sosiologi Pertanian pada semester ini gitu ya. Nah, untuk materi hari ini saya bagi menjadi beberapa bagian gitu ya, di mana di dalamnya ada pengertian modernisasi, kemudian ada era industri, ada ciri modernisasi, ada modernisasi di bidang pertanian, dan juga yang terakhir ada dampak modernisasi. Oke, teman-teman sekalian, semoga sehat selalu dan bisa mendengarkan perkuliahan ini dengan baik dan seksama, sehingga bisa mendapatkan pelajaran yang bagus untuk materi hari ini. Oke, yang pertama, untuk memulai perkuliahan kali ini, saya ingin bertanya ini kepada teman-teman semuanya yang hadir pada perkuliahan hari ini. Apa sih modernisasi? Oke, silakan mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan saya ini, apa sih modernisasi menurut kalian gitu? Silakan. Izin menjawab, Pak. Oh ya, mungkin bisa disebutkan nama sama NIM-nya, Dek. Nama saya Elvina Nurrahmah, NIM 2019 022 0013. Silakan. Modernisasi yang saya pahami itu adalah sebuah proses aktivitas manusia yang menggunakan teknologi, Pak. Oh ya, terima kasih. Berarti kalau jawaban dari Elvina ini itu adalah modernisasi itu adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan teknologi yang berkembang seperti sekarang ini. Ya, saya rasa jawaban dari Elvina ini sudah cukup mewakili modernisasi ya. Saya rasa teman-teman untuk modernisasi sendiri, definisi modernisasi sendiri sudah paham gitu ya sebenarnya, tapi mungkin kita akan berdiskusi kembali lebih jauh lagi mulai dari definisinya dan berbagai hal terkait dengan modernisasi. Oke, pertama terkait dengan definisi dari modernisasi itu sendiri, kita bisa mengartikan modernisasi itu sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang terarah atau direncanakan, gitu ya. Dan modernisasi ini dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur gitu ya. Jadi modernisasi kalau teman-teman semuanya melihatnya hanya dari sisi teknologi atau perkembangan teknologi atau sesuatu yang mempermudah ya toh kerja manusia, aktivitas manusia, saya rasa itu benar. Akan tetapi sebenarnya modernisasi itu tidak hanya terbatas pada teknologi, ya, terbatas pada mesin-mesin. Akan tetapi juga pada ilmu sosial itu juga masuk yang namanya modernisasi, ya toh. Salah satunya terkait dengan transformasi dari keadaan yang kurang maju ke
dari keadaan yang kurang maju menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Semisal terkait dengan pandangan, ya toh, terkait dengan bagaimana kita melihat perkembangan, bagaimana kita melihat berbagai hal yang ada di dalam kehidupan kita, masyarakat, politik, budaya gitu ya. Itu dari awalnya mungkin kita yang kolot jadi mungkin lebih terbuka, itu juga merupakan sebuah modernisasi dalam ilmu sosial gitu ya. Dan modernisasi pada arti lain juga diartikan sebagai suatu transformasi total kehidupan masyarakat yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi dan organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri-ciri negara barat yang stabil. Maksudnya apa? Memang modernisasi ini muncul dari negara-negara barat yang sekarang mereka itu menduduki pada posisi negara-negara maju. Dan mereka memang menjadi pionir ya toh, atau mungkin yang memulai terkait dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu coba kita lihat terkait dengan perkembangan era industri yang salah satunya juga menjadi bagian dari modernisasi atau perkembangan modernisasi. Era industri sendiri itu dimulai ya toh sejak abad ke-18 di mana pada saat itu ditemukan mesin pemintal benang gitu ya. Di mana mesin tersebut diciptakan untuk bisa melakukan atau mengganti tenaga kerja manusia, ya toh. Sehingga pada saat itu menjadi titik poin perkembangan era industri yang pertama. Kemudian era industri yang kedua dilanjutkan dengan perkembangan mesin di mana bisa memproduksi secara massal. Kemudian pada era industri 3.0 itu ditandai dengan robotisasi, komputerisasi gitu ya. Dan lanjut pada era sekarang yaitu era industri 4.0 di mana ini ditandai dengan artificial intelligence, internet of things dan sebagainya. Ini adalah perkembangan era industri. Kemudian kita melihat dari sisi ciri modernisasi. Ada beberapa ciri modernisasi. Yang pertama adalah pemikiran objektif, ya toh. Masyarakat lebih objektif, masyarakat lebih terbuka ya dengan perkembangan zaman. Ya, ini berbeda dengan zaman dulu ya mungkin orang lebih kolot gitu ya. Kalau sekarang masyarakat lebih objektif. Itu adalah ciri modernisasi yang pertama. Kedua, mobilitas masyarakat tinggi karena moda transportasi sekarang sudah sangat berkembang, sudah sangat tinggi gitu ya. Kemudian masyarakat heterogen di mana banyak orang dari luar datang, kemudian banyak orang dengan bahasa yang berbeda, dengan culture yang berbeda gitu ya, dengan teknologi yang berbeda, masyarakatnya jadi heterogen. Kemudian banyak orang yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ciri selanjutnya adalah menghargai HAM gitu ya, hak asasi manusia. Karena orang berpikir sudah modern. Kemudian tindakan manusia itu menjadi rasional. Karena tadi berpikir objektif membuat pemikiran manusia itu menjadi rasional. Kemudian menerima pembaharuan. Ya, tadi berpikir objektif sehingga kalau ada inovasi yang masuk, kalau ada pemikiran baru yang memang itu dirasa cocok, dirasa tidak menyalahi norma-norma yang ada, tidak menyalahi agama, orang sekarang akan menerima itu, ya toh. Sekarang terkait dengan berbagai ilmu pengetahuan, terkait dengan teknologi, terkait dengan berbagai pandangan, pandangan-pandangan modern itu terus ada. Nah, ini orang bisa menerima itu karena mereka berpikiran objektif gitu ya. Kemudian selanjutnya, oke, karena tadi kita bicara terkait dengan modernisasi secara umum, kita coba masuk pada modernisasi pertanian. Oke, saya mau tanya di sini. Silakan yang mau menjawab salah satu contoh modernisasi di bidang pertanian. Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Silakan mungkin bisa disebutkan nama sama NIM-nya, Dek. Oke, saya izin menjawab ya, Pak. Nujulia Nuraini dengan NIM 2019-022182. Contoh modernisasi pertanian tuh kayak traktor dan ravovator, Pak. Oh ya, Ratovator ya. Oh ya, saya rasa contoh yang diberikan oleh Nuzila ini sangat tepat di bidang teknologi gitu ya, di mana kita sekarang banyak melihat
berbagai macam teknologi di bidang pertanian, mulai dari mekanisasi, kemudian bioteknologi. Kalau mekanisasi saya rasa teman-teman sudah sangat paham gitu ya, ada traktor, ada kemudian mesin penanam padi, kemudian ada teknologi hidroponik, teknologi aeroponik, kemudian di bidang bioteknologi juga muncul ya terkait dengan modernisasi di bidang pertanian ini, semisal terkait dengan benih unggul, kemudian benih hibrida dan sebagainya, itu merupakan teknologi yang menjadi titik dari modernisasi di sektor pertanian. Yang awalnya dengan benih biasa, petani hanya bisa memproduksi sekian ton gitu ya. Dengan benih hibrida, mereka bisa memproduksi lebih tinggi lagi. Bahkan sekarang dikembangkan juga benih-benih yang semisal dia lebih resisten terhadap kekurangan air, lebih resisten terhadap hama dan sebagainya. Itu adalah merupakan bagian dari modernisasi di sektor pertanian gitu ya. Oke, bagaimana kita melihat modernisasi di sektor pertanian ini ya? Kita membaginya menjadi dua ya. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah teknologi. Kaitannya dengan sistem modernisasi pertanian ini bisa ada kaitannya dengan sistem pertanian yang ada sekarang, di mana pada zaman dulu sistem yang ada itu lebih kepada petani itu menanam, kemudian hanya mengkonsumsi apa yang mereka tanam gitu ya. Mereka tidak terlalu berpikir bagaimana produk itu bisa berkembang, produk itu bisa meningkat, memiliki nilai tambah gitu ya. Tapi sekarang sistem pertanian itu lebih modern. Bagaimana? Ya mereka menggunakan teknologi yang lebih modern, kemudian mereka berpikir lebih modern dengan meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah itu bisa dengan diolah terlebih dahulu gitu ya. Semisal singkong. Singkong itu kalau dijual dengan mentah, itu ya lakunya hanya segitu-segitu saja. Tapi kalau singkong itu diolah menjadi produk yang lebih bagus, kemudian memiliki nilai tambah, semisal diolah menjadi tepung mocap atau modified cassava flour, nanti nilainya akan lebih tinggi lagi. Nah ini kan pertama adalah pemikirannya jadi lebih modern, mereka jadi lebih menerima teknologi yang ada, dan juga secara ekonomi akan berpengaruh gitu ya. Kalau nilai tambahnya meningkat, berarti secara ekonomi dia juga akan mendapatkan nilai yang lebih gitu ya. Pendapatannya lebih, kesejahteraannya juga bisa meningkat. Kemudian modernisasi ini juga ditandai dengan teknologi ya tadi ya, teknologi di bidang mekanisasi, pengolahan tanah, ada traktor, penanaman juga ada. Sekarang kita di Jogja gitu ya, atau mungkin di daerah lainnya di bagian di sawah-sawah gitu ya. Ketika musim tanam sekarang ternyata kita menemukan banyak mesin tanam padi gitu ya. Ketika musim panen sekarang sudah ada mesin permanen padi atau harvester gitu ya, di mana itu lebih menghemat waktu petani. Kemudian mungkin saja untuk petani-petani yang lahannya cukup luas, dengan modernisasi di bidang mekanisasi itu secara ekonomi juga lebih ekonomis gitu ya, karena menghemat waktu, biayanya juga akan lebih murah semisal gitu ya, karena dengan teknologi mesin itu dia bisa secara massal melakukannya aktivitas tersebut gitu ya. Oke, coba kita bercermin kepada pertanian di Jepang, di mana di sana itu modernisasinya mungkin lebih maju daripada kita, tapi itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Pada tahun 2013 saya pernah main ke museum di Prefektur Nara, namanya Museum Tradisi Jepang gitu ya. Yang ada di dalamnya adalah gambar-gambar seperti ini. Jadi gambar sapi untuk membajak lahan, ada kerenjang, ada garu, ada mesin ada perontok padi tradisional. Ini ternyata di sana dulu itu digunakan gitu ya. Tapi sekarang meskipun alat-alat ini sudah masuk di museum, tapi itu menjadi titik atau hal yang bisa kita pelajari, di mana masa dulu ternyata Jepang juga pertaniannya kurang lebih sama dengan kita. Hanya saja memang di masa sekarang secara teknologi mereka mungkin di beberapa hal lebih maju dari kita, tapi kita juga patut bersyukur dengan beberapa wilayah kita yang mungkin secara pertanian lebih tradisional, tapi secara nilai-nilai sosialnya di Indonesia mungkin lebih bagus daripada Jepang ya. Modal sosialnya semisal kegotong royongannya, nilai kepercayaan saling percaya,
nilai kepedulian dan sebagainya itu menjadi modal sosial yang mungkin di Jepang tidak terlalu ada seperti di Indonesia. Karena memang di Indonesia di beberapa wilayah yang masih tradisional pertaniannya mereka semisal gotong royong untuk mengolah lahan gitu ya. Berarti kan mereka sisi-sisi positifnya juga ada gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa modernisasi di bidang pertanian gitu ya. Kalau pertanian tradisional ya mereka secara pemikiran masih tradisional, kemudian secara alat juga masih tradisional gitu ya. Tahap selanjutnya ada pertanian tradisional menuju modern, kemudian yang terakhir adalah pertanian modern yang bisa kita temukan di beberapa wilayah di Indonesia, dan kita juga banyak menemukan anak-anak muda sekarang juga terjun di sektor pertanian itu mereka dengan pemikiran modern dengan teknologi modern juga. Nah, ini adalah strategi modernisasi pertanian di mana yang pertama adalah pembangunan pertanian itu wajib mengedepankan riset dan pengembangan dan harus terbuka juga. Kemudian integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi alternatif. Dan yang terakhir adalah pembangunan pertanian perlu secara inheren melindungi petani, produsen, dan konsumen gitu ya. Karena memang petani itu menjadi aktor yang utama di sektor pertanian juga gitu ya. Nah, ini adalah beberapa dampak dari modernisasi. Keuntungannya ya kita bisa lebih maju, kepengetahuan lebih berkembang. Kemudian kekurangannya ya membutuhkan biaya yang banyak, kemudian juga ada dampak lingkungan dan sebagainya. Ya ada plus minusnya dari sisi modernisasi. Oke, teman-teman, saya rasa ini kita sudah masuk pada tugas gitu ya, karena untuk mengukur capaian pembelajaran teman-teman kita membutuhkan tugas. Tugasnya adalah teman-teman tolong nanti membuat sebuah tulisan, berikan contoh modernisasi di bidang pertanian selain bagian teknologinya ya, nilai-nilai sosialnya, kebudayaannya, pemikirannya, atau mungkin sistemnya dan sebagainya. Deadline-nya adalah Sabtu Minggu, teman-teman nanti bisa upload di MyClass di minggu ke-7 gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum saya tutup ya, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, ini saya melihat ada Nadia yang mengangkat tangan. Silahkan Nadia, mungkin bisa disebutkan nama sama NIM-nya. Baik Pak, izin bertanya. Saya Nadia Sofani, NIM 202020202281. Mungkin pertanyaan saya Pak, untuk saat ini di masa ini itu sebenarnya dampak modernisasi terhadap kebudayaan jika disangkut pautkan dengan materi Bapak tadi seperti apa Pak? Oke, terima kasih kepada Nadia. Saya rasa untuk dampak modernisasi terhadap kebudayaan, pertama mungkin sisi positifnya budaya itu kita akan jadi mengetahui budaya itu ternyata banyak gitu ya. Ketika ada globalisasi orang luar masuk gitu ya. Kemudian kalau dari sisi pertanian, budaya itu bisa kita artikan tidak hanya seni ya, tapi juga terkait dengan teknologi, terkait dengan pemikiran. Makanya modernisasi itu berpengaruh terhadap pertama pemikiran. Mereka yang awalnya hanya berpikir untuk kebutuhan sendiri, jadi berpikir untuk nilai ekonominya, meningkatkan nilai ekonominya gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi, budaya sisi teknologi gitu ya, atau alat gitu ya, mereka jadi lebih modern. Nah, itu adalah dampak dari modernisasi terhadap kebudayaan. Tapi sisi negatifnya juga mungkin ada, bagaimana petani itu mungkin dari nilai-nilai modal sosialnya jadi berkurang karena mereka yang awalnya mengandalkan tenaga kerja dari tetangga atau dari orang-orang terdekat, jadi berubah kepada mesin gitu ya. Itu adalah salah satu dampak negatif. Oke, saya rasa cukup sekian materi modernisasi pada mata kuliah Sosiologi Pertanian pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tadi merupakan video pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.